Oke. Sebelumnya aneh tadi kan persiapan dulu. Jadi setiap ada yang mau taruhyah, saya harus persiapan. Kalau saya nggak persiapan, saya kena. Ada salah satu teman saya pemilik kursus. Sebelum asar ke sini, cerita dulu kan, kita sebelum apa-apa itu ngobrol. Biar bisa menyimpulkan sebenarnya ada apa gitu. Dan kesimpulannya ya mesti sedikit tepat, sehingga harus ngobrol. Habis asar saya langsung blok sampai malam nggak jadi. Seharusnya ruqyahnya tuh malam itu gitu. Itu serangan. Jadi bagaimana caranya gagal? Besok paginya subuh langsung tak keber qiraatul Quran surat Al-Baqarah sama Al Imran sampai malam untuk membekam orang ini yang gagal. Nah, makanya saya perlu persiapan dulu, baca-baca. Ini udah diasmai sama guru saya, Habib Shaleh bin Muhammad Al-Idrus Ngantang sana. Fungsinya Tapi katanya Ustaz, kalau apa ruqyah katanya ada Ustaz bilang nanti di akhirat tidak dapat syafaat. Tidak ya? suruh bawa sini. Oh iya. Ustadzmu bawa sini. Ruqyah itu udah mendunia. Tidak apa-apa. Terkadang orang itu karena belum berilmu luas, akhirnya punya kesimpulan cetek. Kalau beliau berani bikin YouTube, dia-upload, biar nanti banyak yang membuli. Oke, ini sudah diasmai, saya asmai lagi. Ini buat kamu, ini nanti buat si Jaksel. Nah, gitu. Oke, bentar. Gunanya ini diminum, gunanya ini untuk ditaruh di 4 penjuru kamar kamu. Sudut. Sebab saya nggak bisa menjangkau itu. Saya udah ngomong tadi. Ini kalau nggak kesono ini nggak jelas ini gitu. Datangnya dari kamu atau dari tempat itu, gitu. Tapi nanti kita lihat. Ini disiramin. Yang menurut kamu ada gangguan di mana? Sebenarnya kalau kamu bisa melihat, ini dilemparkan bisa ke dia. Waktu ketindisan aja aku lihat, tapi itu nggak bisa lagi. Oke. Nah, ini biar nggak tumpah, tak tutup. Coba ceritakan dulu. Ceritakan kronologis semenjak datang atau punya Datang apa? sih nggak ada masalah apa-apa, Ustaz. Nggak ada rasa yang aneh, nggak ada. Pas malam itu masih sempat lihat-lihat sosmed sampai jam. Hari pertama datang kapan? Hari pertama datang hari apa itu? Hari apa? Minggu. Ini belum sampai seminggu. Belum. Wow. Ini hari Jumat. Berarti datangnya hari Minggu. Hari Minggu datang langsung ke Bali House. Bali. Oke. Sempat lihat Tit. Ke Bali House ya. langsung ke situ. Bang Maul jangan mandir bang. Itu di shoot ente itu. Waktu datang ente sebenarnya ente pesan dulu berarti. Belum. Saya ke Fajar dulu. Fajar. Terus saya tahunya tanya Bali House sama mana? Office-nya? Kan iya office-nya katanya Mister siapa? Mister Evo. Anda Darmawan. Ya, Terus ada disarankan. temannya yang di Bali House. Dia aman-aman aja, itu yang 2 orang sama siapa? Mbak Fatima itu. Ente datang hari Ahad Minggu jam berapa? Sore? Pagi ya. Pagi? Pagi, cuman ke situnya siang. Siang masuk, agak sore. langsung dikasih kamar nomor Pas nomor 2, 2. Jadi ada berapa kamar tuh? 4. 4. Letter L bukan ya? Kayaknya letter L? Iya. Enggak ya? Letter Nggak, L. dia panjang aja. Panjang gini. Cuman di sini ada Ada ruangan dapur. ruangan kosong. Ruangan kosong. Jadi kamar 1, 2 gitu ya ngitungnya ya? Di sini kamu berapa orang? Sendiri. Sendiri. Yang di sini berapa orang kamar 1? 2. 2 orang. Yang nomor 3? Nomor 3 1 juga. 1, 3, nomor 4? 1. 1 juga. Nah,
Sampai hari ini, hari Jumat ini masih ada orangnya semua? Enggak ada. Nggak ada. Yang cuman yang Nomor, saya nomor 2 terus kamu, dan nomor 3. nomor 3. Satu-satu berarti. Sendiri-sendiri. Tapi kamu kenal? Enggak. Oh, udah kenal. Katanya penyanyi katanya. Iya, dia suka nyanyi kalau malam. Oh, nyanyinya di mana? Di dalam kamar. Oh, di dalam kamar. Oh, kirain penyanyi nyanyi di luar. karaoke juga. Karaoke. Enggak, dia main gitar di luar. Oh, dia bisa gitar. Dia kursus apa? Enggak tahu juga. Kerja. Kerja kayaknya karena tadi siang-siang ketok. Ya, hampir sore. Enggak saya salam gitu ya? Apa say hello maksudnya? Enggak Entah juga ya? karena jumpanya nanti pas malam. Kalau kebetulan ada lewat pergi kerja. Pergi kerja atau enggak tahu karena pulangnya nanti malam. Oke, dimulai hari pertama, hari Ahad malam, tidak masalah. Nah, Ahad malam itu pertama. Iya, Ahad malam. Malam pertama gimana? Malam pertama itu enggak ada rasa apa-apa, enggak ada rasa kayak takut, enggak ada karena rasa nyaman kan. Umum ya kayaknya, di mana-mana hari pertama nggak Enggak kenapa-napa. kenapa karena juga pas tidur ada yang bisik. Itu hari pertama? Itu hari Loh, pertama. sudah ada itu? Bisik di telinga. Maksud iya? Bisiknya gimana? Enggak tahu kayak ganggu. Kayak gitu aja kayak ganggu pas Coba tepatnya bagaimana menurut ente? di telinga enggak tahu. Suaranya nggak jelas itu? Iya, kayak gitu. Ya, kayak ganggu kayak gitu. Gitu? Mm-mm. Tanpa kata-kata ya? Enggak ada kata-kata. Gitu. Nah, makanya pas mau Itu mau tidur itu? sudah tidur. Posisinya sudah tidur. Sudah nggak Sudah, sadar ya? Iya, sudah hilang ingatan. Sudah dari jam 10 tidur, jam 11 Sudah di kebangun. surga ya? Jam 11 bangun. Mm-mm. Ya, ada bisikan itu. Langsung buka mata 11, tapi nggak bisa gerak. Jam 11 bangun karena bisikan, Mm-mm. tapi nggak bisa gerak. Mm-mm. Berarti bangunnya karena bisikan itu? Iya. Kayak terganggu Iya. gitu ya? Mm-mm. Ibarat orang tidur, tahu-tahu anak-anak pada tong-tong lean itu bangun. Tapi begitu bangun mata melek itu, Mata kebuka tapi nggak bisa bergerak. nggak bisa bergerak. Nggak bisa, kan posisinya tidur nyamping. Ha. Nggak bisa gerak, tangan tergempal gini. Yang bisa gerak mana? Jari kaki? Nggak bisa. Semuanya? Nggak semuanya, cuma tangan ini aja kayak mau usahakan buka kan, tapi nggak bisa. Oke. Nah, makanya astagfirullah terus, 3 kali terus. Lah berarti bisa di hati ngomong? Ngomong di hati nggak bisa Oh, bisa? ngomong. Iya. Nah, terus ayatul kursi ada 5 kali, 3 kali, pertama 3 kali. Nah, terus dia pukul-pukul itu tempat tidur. Siapa yang mukul? Itu yang kayak ada Yang orang- kaki kamu mukul? perempuan. Perempuan. Kamu misalkan nih, ini ruangan ya, ini tempat tidurmu. Menghadapmu ke tembok apa ke sini? Ke tembok. Ke tembok? Ke sini. Ke sini? Iya. Oh berarti bisa ngelihat ya? Kalau ke tembok kan nggak bisa ngelihat. Sini. Terus posisi dia di mana? Di sini. Sudut. Di sudut sini. Iya, sudut pas kepala. Pas kepala sini. Oh, pintu keluar masuk mana? Pintunya di sini. Pintu keluar masuk sini. Iya. Oh ibarat kamar mandi. kotaknya gini ya, kotak. Oke, terus kamar tidurmu di sini, kamar mandi di pojok sini. Pintu. Ini kan dinding ini kamar mandinya ini. Nanti pintunya sini. Jadi dia Oh, kamar mandi coba deh, misalnya mana? Ini kamar deh, kamar. Pintunya mana? Pintu keluar masuk. Ini pintu keluar masuk. Sini? Ya. Oh, berarti ke sini ya? Ini langsung kamar mandi. Oh, ini juga pintu. Kayak hotel gitu. Ini pintu keluar masuk, ini pintu kamar mandi. kamar mandi. Berarti kamar mandi bentuknya gini ya. Nah, sampingnya kamar mandi tuh. Tempat tidurnya? Dindingnya. Oh, di sini. Gini. Tidak panjang begini. Oh, lah sini berarti kosong nih. Kosong. Kosong semua. Terus ente menghadapnya ke sini. Menghadapnya ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Ke dinding itu. Kalau Ada ke ada space-nya. Oh, ada space-nya. Mudahnya di tengah gitulah ya gampangannya. Terus ini kamar mandi, sini space. Kamu tidur gini menghadap kamar mandi sini. Terus dia ada di pojok sini. Pojok. Terus dia ngapain? Pakai tangan. Mukul-mukul kepala saya tuh. Terus nggak lama. Mukul kepala kamu. Enggak, bukan mukul kepala. Apa kasur yang di atas kepala saya. Oh, sudah main fisik ya. Oke. Nah, terus mutar dia mutar. Muternya kemana? Mutar kepala saya gini saja. Mutar lagi mutar. Oh, berarti ini ada jalan juga. Enggak ada. Tempat tidur aja tuh. Lah kok bisa mutar begini? Enggak tahu. Atas mungkin. Terbang itu. Enggak bisa lihat kan kalau dia mutar, cuma kalau dia belok ke sini saya lihat. Tapi kalau posisinya Padahal kan nggak bisa seharusnya kamar bergerak. mandi seharusnya kan kamar tidur ranjang seharusnya kan mentok gini ya.
Tapi dia bisa gini. Dia muter kayak Bukan di gini ya. bukan Keren. Nah, dia mukul-mukulnya pas di sini apa di sini? di sini Pas di sini berarti kepalamu itu masih ada di Iya. atasnya kasur. Oh. di atas mana. Blok-blok berapa kali? Nggak tahu Nggak berapa terhitung. kali. Tapi lebih dari 3 kali. Lebih. Itu terasa gitu. Iya kerasa Terasa karena kepala terbang gini. Kan itu spring bed Dul gitu. Terus? Iya, terus gimana? Terus pas udah bisa gerak langsung ambil HP telepon. Telepon. Pas bisa kiranya jam berapa itu? Itu jam 12. Setengah 12 ya, mau hampir jam 12. Kurang lebih lah. 4.40-an lebih ya. Jam 11.40 lebih lah. Kurang lebih ini ya, jam 12 lah ya. Dan nanti tidurnya jam Jamnya jam 10 jam tidurnya. 10-an. Terus telepon. Ente cerita Pertama gimana? iya, pertamanya tuh enggak terlalu takut investigasi. Terus apa namanya? Makin kesini makin kayak aku bilang kayak masih ada, masih kayak gimana Tasya? Berasa. Kalau orang kayak gitu kan pasti kita rasa kan. Tapi yang merinding itu di sebelah sudut yang tadi, yang pas saya menghadap tembok itu. Saya nunjuk, saya bilang kayak masih ada di sini. Bilang, enggak perasaanmu aja tuh kan ditenangin kayak gitu. Bilang, tapi kayak makin enggak. Itu hari pertama pada. Pokoknya maunya keluar aja dari situ. Nah, terus kan itu kan yang Mbak Fatimah kan baru kenal juga. Saya bilang, Ini Mbak Fatimah. saya bilang nggak apa-apa aku ke kamarnya Mbak Fatimah manggil. Mbak Fatimah kamar berapa? Paling ujung. Paling ujung sini. Paling Yang sebelum keluar ya, sebelum selesai ya. Kan sekarang udah keluar dia. Waktu itu masih ada. masih ada. Nah, terus ketok-ketok pintunya 3 kali 4 kali tuh teriak-teriak enggak kebangun dia. Nah, makanya kembali ke kamar. Kembali kayak PC ngomong tapi kayak perasaan kayak mau kosong aja. Aku PC sama dia PC supaya itu apa? teman Video call. video call. Oh, VC ya, video call. Nah, terus lama kayak tambah takut. Itu Kan masih hari pertama. Sebelumnya enggak pernah gini. Ini masih hari pertama loh ya? Ini masih hari pertama. Saya orangnya walaupun sekalipun kan pernah kalau di rumah di Makassar itu ada tapi nggak pernah takut. Oke. Kalau ini hawanya kayak takut aja, merinding aja. Sampai keluar bilang ya sudah masih kebuka enggak pagarnya, bilang tidak kayaknya, tapi sempat ke kos terus nangis ya kan ya. Nangis, pintunya masih enggak pagarnya enggak. Pintu kos terbuka, pagarnya tidak terbuka. Nah, situ udah sampai pagi baru bisa tidur. Pagi. Terus selama itu menunggu subuh kemana? Diam aja di kamar situ. Diam di kamar? Iya, sambil dengar yasinan kayak gitu aja. Ya Cuman bagus. kalau saya di camp juga tiba-tiba bangun begitu. Tiap kali itu. Tapi kemarin kayak bangun, itu kemarin kata si Mbak Fatimahnya, dia ngechat, katanya dia bilang Mbak nggak tahu ini perasaan atau apa, tapi semenjak keluar dari kamarnya Mbak itu kaki saya sampai bagian lutut aja yang panas. Sampai sekarang dia sampai di Aceh tuh masih ngajar kayak gitu dia perasaannya. Kakinya dari bawah sampai lutut aja. Dua-duanya. Iya, katanya panas. Setelah keluar dari kamar 2 itu. Setelah keluar dari kamar saya katanya. Waktu itu berarti masuknya di hari kedua kamu. Iya, pas saya ngechat dia kan, saya dapat nomornya, saya ngechat, Mbak, nggak apa-apa Kak, di kamar, saya ceritain kan, langsung dia datang ke kamar. Dia datang ke kamar bilang, loh kok bisa? Semalam itu tumben loh, Mbak ngetok, bilang iya. Kok saya enggak dengar? Dia bilang kayak gitu kan. Tumben saya tidurnya kayak gitu. Biasa kan kalau suara dikit pasti bunyi, pasti dengar. Oh gitu. Saya ngetok sampai 5 kali loh Mbak. Saya sampai panggil sampai enggak enak, makanya balik lagi ke kamar. Saya takut ganggu atau kayak gimana, balik lagi ke kamar. Dia bilang, biasanya itu saya dengar. Kalau masih nyanyi, kan mbaknya yang di sampingnya itu masih nyanyi sampai tengah-tengah malam, saya dengar loh. Kok Mbak ketok-ketok pintu saya enggak dengar, bilang. Enggak tahu saya. Tapi saat itu udah tidur dia katanya. Katanya tidur. Tapi sekalipun tidur biasanya tuh tetap. Biasanya tetap dengar karena saya malam keduanya saya tidur sama dia. Dia itu masih dengar, dia bilang dia tidur tapi dia masih dengar yang mbaknya itu nyanyi sampai jam 3 subuh. Oke. Ya, masuk.
Cuman sementara selama VC ada yang ketuk-ketuk pintu. Iya. Saya juga dengar satu kali. Dia dengar saking kuatnya tuh kan biasa dia yang ngetok kayak itu pertama awal yang pertama yang kan ketuknya kayak gitu. Nah dia dengar sampai dia dengar. Tapi yang kedua saya tidak dengar. Aku bilang dengar kan? Tapi yang kedua ada. Tapi yang nggak dengar. Dia enggak. Dia pertama tuh dia dengar. Tapi saat ketok-ketok kamu buka nggak? Enggak mau. Kenapa? Takut. Nggak ada kepikiran ke bukas. Enggak. Kan ada di Siapa situ. yang mau Tidak ketok? ada. Siapa? Oh nggak ada bukasnya? Enggak ada yang penjaganya. Penjaganya? Enggak ada. Cuma penghuni aja situ. Lah penjaganya yang biasa ada itu pulang pergi. Pulang pergi. Orang kampung ya. Enggak tahu juga. Maksudnya orang asli penduduk sini kerja di situ. Iya. Enggak tahu juga saya. Iya, karena kan jauh tuh. Enggak tahu katanya kan dia pulang pergi pakai motor. Iya. Ganti-gantian itu shift-shiftan. Oh sip-sipan, berarti benar orang kerja. Oke. Kafenya udah nggak ada di situ ya? Masih Masih? tapi Tapi sudah enggak tidak terlalu. kayak dulu. Dulu juga Artinya masih beroperasi. Kalau masih beroperasi, cowok bisa masuk dong? masuk Tapi kamarnya nggak bisa. Oh iya. kamar tidak bisa. Iya, masuk kamar nggak bisa. Tapi kalau masuk di depan kamar tuh yang bisa. Iya. Iya, di depannya yang buat makan-makan itu minum. Bisa kan? Oh, kalau begitu mah kita masuk, kita pura-pura aja ngopi-ngopi gitu. Oh, kalau kayak gitu enggak Tapi sudah apa-apa. dicerita. Oh, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Iya, orang butuhnya ngopi kok. Dia Tapi dia yang tersinggung kan sudah cerita. iya, saya bahwa kan di saya Rupiah. cerita kan sama penghuninya kan bilang saya Sama cerita, penjaganya? iya, sama yang punya. Sama yang punya langsung. Iya, pas besoknya itu kan saya ketemu terus dia kan negur kalau Mbak kalau ada sepatu atau sendal yang mahal itu kasih masuk aja di kamar nggak apa-apa. Langsung aku tanya, Pak, ini sebelumnya memang ada kejadian aneh enggak kalau di sini bilang. Emang kenapa bilang? Semalam tuh kayak ada yang gangguin langsung bilang oh perasaan Mbak aja tuh capek atau apa bilang saya kalau secapek-capeknya saya tidur nyenyak dan mungkin tidur keganggu bilang gitu kan bilang nggak ada di sini tuh nggak pernah ada yang kayak gitu baru Mbak aja tuh bilang emang baru perjalanan jauh kayak gini bilang perjalanan jauh sih sudah sering cuman kayak keganggu kayak gini baru pertama kali sampai ketindisan kan saya tuh cuma ketindisan 2 kali. Ini hari keberapa ketindisan? Baru sekali aja tuh ketindisan itu yang selebihnya tuh hari pertama aja. Hari kedua, ketiga, keempat sampai Jumat ini? Enggak. Semalam Kan hari Ahad datang, malam itu kena, Senin nggak ada apa-apa. Senin saya ingin tidur bareng Fatimah. Oh, Selasa Selasa sendiri lagi. ada apa-apa? Cuma kayak banting-banting pintu, kayak gitu aja, enggak sampai yang Oh, ganggu. pintunya kebanting Iya kayak ada yang ngebanting. Kan posisinya orang nggak ada di luar itu. dan kedengaran. Kayak kedengaran ada banting pintu, ada bunyi-bunyi di atas. Itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Sama kayak gitu aja gitu. ganggu-ganggunya. Sampai Kamis kemarin ya, tadi malam ya. tapi saya juga kalau VC dengar. Dia Tapi dengar satu kali saja. Kalau pas mungkin dapat yang kencang sekali, saya bilang nggak tahu ini kedengaran cuman saya atau tetangga-tetangga sebelahnya tuh dengar juga atau kayak gimana, nggak pernah tanya soalnya. Makanya ruqyah itu ada beberapa objek yang dituju itu loh. Pertama orang, biasanya begitu. Kalau memang dia kena sihir, kena pelet, kena ketempelan, maka orang yang diruqyah kan. Tapi kalau yang bermasalah adalah tempatnya, ada penghuni selain kita yang non kasat mata, dia akan mengganggu penghuni yang kasat mata kan gitu. Berarti tempatnya diruqyah ya. Termasuk misalkan ada sebuah pohon besar lah atau Katanya pernah ada apa pohon bambu gede ngalangi cahaya, makanya sama Dipotong. bapak kosnya dipotong. hmm, Terus katanya pernah ada juga ada perempuan juga pernah ngekos di situ 1 kali, tapi karena katanya memang pada dasarnya anaknya memang suka pingsan-pingsan katanya. Pas masuk di kamar itu pingsan kan. masuk di kamar berapa? Kamar saya, Kamar 2 juga. yang kamar punya saya. Oke. Dan Ya, emang bilang, perlu tapi saya dicurigai saya ndak belum bilang itu mistis atau apa kata bapak kos kan, karena itu kan baru kejadian 1 kali 2 kali. Kalau keseringan mungkin baru saya bilang sini angker atau kayak gimana. Itu karena untuk mengantisipasi biar enggak terjadi pemberitaan yang lebih meluas.
Itu kan Mbak udah lama dia. Artinya dia keberadaannya udah lama. Nah, dia bilang begitu, hanya Mbak saja yang baru terjadi. Itu biar Mbaknya itu ndak berpikiran macam-macam. Iya, saya sampai bilang kayak gini, mungkin karena kecapean, mungkin karena kayak gini. Terus saya sampai ngomong, Pak Dek, saya kalau di Makassar ada juga yang kayak gitu, tapi ndak setakut ini. Saya ndak pernah takut. Bahkan itu saya sambil kerja tugas, dia sampai nyanyi-nyanyi di tangga. Saya ndak takut karena memang hawanya kayak ngelindung gitu, kayak nggak mau ganggu. Oh, jadi pernah ya di Makassar? Di Makassar ente itu. tugas, samping ente? Itu kan rumah yang saya beli, di kamar mandinya itu pernah bunuh diri yang punya rumah anaknya. Nah, terus kita ini nggak tahu karena memang itu rumah anaknya Pak pemakai, makanya itu bapaknya jual terus kita yang beli. Nah, pas sudah beli, baru orang rumah pernah ngomong bilang, karena kan itu posisinya tuh kamar mandinya ditutup mati gitu kan. Kenapa ini nggak difungsiin? Karena kayak kalau ada kamar mandi di atas kan ngapain turun lagi kan. Nah, terus Itu pasti di atas berarti? Nah, terus dibuka. Yang buka atas inisiasi bapak kamu? Bukan om yang om perantara yang beli nih. Oh. Nah, baru diceritain sama yang punya rumah, itu bekas di situ anak saya pernah bunuh diri. Sebabnya apa bunuh diri? Saya nggak tahu. Nah, gangguan di situ apa? Itu Waktu kamu ngerjain tugas? dia nyanyi-nyanyi tapi nggak kayak, saya nggak takut yang kayak waktu di sini. Di sini pokoknya takutnya bawaannya tidak mau tidur, takut kayak pokoknya kayak ada yang ganggu, ada apa gitu, takut kayak gitu. Tapi di situ bahkan sampai sepupu saya kan datang, dia kan juga sekolah dulu. Nah, dia datang tinggal sama kita, dia sempat sholat tahajud digangguin di belakangnya, langsung kaget dia, takut. Tapi saya kalau dia lewat atau apa nggak pernah kayak ngerasa keganggu, biar aja gitu, saya bilang, saya yang penting nggak ganggu gitu. Dia nyanyi ada suaranya? Gitu, paling suka di tangga atau enggak. Dan kamu dengar terus? Saya dengar karena itu sampai enggak jam cuma 2. sekali 2 kali? Iya, jam 2 malam. Nah, terus kan kakak bawa kayak kalau kita kayak di Ambon bilang anak kerjanya gitu kan, suka ngikut kalau kerja sama kakak. Dia kan bisa lihat kayak gitu, asisten lah ya. Dia kan bisa lihat kayak gitu. Posisinya itu dia bilang kayak gini, kan saya sudah pindah kamar karena sudah bangun rumah yang satunya lagi. Nah, terus dia bilang kayak gini, Asri, yang jaga kamar kami itu perempuan kan? Nah, iya, rambut panjang, iya, dia suka sama kamu. Makanya dia tidak pernah ganggu. Nggak memberikan aura sering gitu ya. Kalau di sini benar-benar kayak takut. Wajahnya bagaimana? Apanya itu yang Ingat nggak? Masih ingat ya hari Minggu malam itu? enggak kelihatan, cuma kakinya baju putih. Tapi cewek. Pakai baju putih? Baju putih cewek. Sempet ngomong-ngomong nggak? Enggak. Cuman menggodanya adalah kasur dipukul-pukul, terus bisik-bisik gitu aja, Bisik-bisik. baru mutar. Dan bisik-bisiknya nggak ada kata-kata ya? Enggak ada, kayak ganggu-ganggu aja di telinga. Dan auranya nggak enak ya? Nggak kayak di rumah sana ya? Oke, ini kan saya bukan orang sakti ya. Saya dan kita semua punya Tuhan, Allah. Dan Allah menciptakan manusia dan jin itu juga mendapati beban ibadah. Kita bisa mati, mereka bisa mati. Ibadah kita dihisap, mereka juga dihisap. Ya, kita lebih mulia dari mereka. Kalau sampai dia mewujudkan tasyakul, mewujudkan zat padat, dia pada hakikatnya pada titik terendah dan terlemah. Sebab yang namanya jin itu nggak bisa dilihat. Bisanya dilihat oleh orang seperti kita kalau dia menampakkan dengan cara menjadi padat. Tapi dari tidak padat menjadi padat, itu prosesnya panjang dan dia terbakar. Seperti halnya pesawat ulang-alik. Kalau mau ke bulan dia harus ngelewatin pelapis bumi, ozon. Dan itu harus muter bumi dulu sampai berkali-kali baru bisa push. Nah, seperti itulah mereka. Mereka kalau ingin menjadi padat, mereka harus terbakar dulu sampai bisa memadat.
menjadi kuntilanak, menjadi ini dan itu. Dan dia pada posisi terendah lemah. Sehingga habis ini nanti kalau ada, jangan takut, lempar. Justru yang kuat itu dia yang tidak kelihatan. Dan dia yang makom di dunianya memang berat. Jin itu ada tingkatan. Lemah, atasnya lagi. Lah yang menampakkan itu paling rendah. Paling cere. Justru kalau iblis mainnya halus, nggak kelihatan, nggak bikin takut. Tiba-tiba ngejerumusin orang. Akhirnya masuk neraka. Kalau masih begituan, enteng. Nanti taruh aja. Khususnya ditaruh di pojok situ. Ya. Aneh ngomong begini, ada yang kedutan nggak? Kedutan itu senut atau senut atau yang ada gerak di tubuh. Badan dingin. Hah? Tangan dingin. Kalau dingin karena ini mungkin. Hah? Enggak. Ente kedinginan nggak nih? Enggak. Kalau kedinginan matikan. Enggak. Ini dingin sekali, kayak hangat. Di kepala pusing? Enggak. Di belakang ada beban? Enggak. Di tulang ekor panas? Enggak. Di dada sesak? Enggak. Mual? Enggak. Ada bagian-bagian tertentu yang bergerak? Enggak ada. Enggak ada. Makanya dari di awal. sini, Ustaz. Hah? Ente? Oh ente juga? Apa hubungannya ente? Tapi nggak apa-apa, ntar bareng-bareng. Ane udah bilang dari awal, kayaknya tempatnya. Tapi ini pun dahsyat untuk melindungi diri. Jadi kita bawa ayat-ayat Allah ini, kita hembuskan, kita resapi, kita masukkan ke dalam badan kita. Mudah-mudahan itu sana tahu. Ente ane ruqyah tahu sono. Ketika kita ruqyah, mudah-mudahan sono langsung efek. Jadi kita langsung tembuskan ibarat telepati, teleportasi. Ente kita ruqyah atas izin Allah dan saya sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah ridho. Dan mudah-mudahan itu bukan karena saya, tapi memang karena Allah. Itu langsung nembus ke sana. Nanti ini dibawa. Ini juga dibacakan ayat-ayat ruqyah. 4 hizib dari guru saya. Yang pasti bukan saya, bukan guru saya yang bisa menjadikan ente ani mulai hari ini sampai ke depannya aman, tapi Allah. Ente harus pasang itu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau sudah nama Allah disebut, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kalau sudah nama Allah disebut, tidak ada yang bisa membahayakan kita, baik makhluk di bumi maupun di langit. Yang penting yakin, sebab ente mengalaminya insya Allah lebih resep daripada dia, daripada kita nggak mengalami malam itu. Mudah-mudahan ente lebih resep, baca ta'awudnya, baca bismillahnya, baca fatihahnya, baca ayat kursinya. Kalau bisa 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah ya, kalau enggak 3 kul wajib. Iya, itu sering ya. saya. Pokoknya habis ini mau tidur itu yang baru saya dibaca. sapu di badan. Betul. Makanya. Ya. Nah, kan ayah selalu memang seperti itu ya. Ini langsung dipasang nanti. Itu yang pertama yang saya ingatkan. Yang kedua, setiap masuk kamar, kaki kanan masuk bilang Assalamualaikum. Oh, itu dahsyat. Nah, mungkin sebelumnya kita tidak begitu. Enggak. Tapi mulai sekarang iya, harus. Hari pertama memang enggak. Makanya hari kedua sampai seterusnya kemarin-kemarin Bagus. masuk Assalamualaikum terus. Nah, tapi masih ada berinding-berindingnya. Tapi di luar. Iya, di luar memang. Termasuk ketika ke kamar mandi. Iya, Kaki kiri masuk dulu, jangan kanan. kamar mandi itu yang aku enggak berani masuk. Kenapa? Terus mandinya di mana? Enggak, maksudnya kalau malam. Nggak Kalau apa-apa. enggak mau Nggak apa-apa. Mau pagi, siang, sore, malam, kamar mandi itu memang tempat mereka. Jadi dulu ada cerita, iblis itu meminta Allah tempat, meminta rumah. Maka Allah kasih tempat yang najis. Salah satunya adalah kamar mandi. Memang itu tempatnya. Tetapi dengan memasukkan kaki kiri kita, lalu membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaithi,
selesai. Bahkan kita bisa membuat mereka tertutupi pandangannya, tidak bisa melihat kita saat kita mandi. Kalau kita, nah habis itu keluar kaki kanan, begitu kanan, apalagi kalau di dalam kita sudah wudhu, ya doa lagi, doa sebelum wudhu. Pokoknya hidup kita itu semua doa, nggak ada doa dalam Islam hebatnya. Kalau kita kelupaan, ya nanti begitu. Banyak orang ketempelan dari kamar mandi, sebab enggak doa. Terus kita takut dong, enggak masalah. Dengan bismillah Allahumma inni a'udzubika tadi itu hilang. Begitu kita keluar, dijadi tempat lagi. Tapi kita masuk, enggak masalah. Sedahsyat apapun kekuatan mereka di kamar mandi, dengan doa hilang. Kalau saya biasanya saya tambahi bismillahirrahmanirrahim. Langsung Allah beri sater, beri penghijab, tidak bisa melihat kita. Sebab ada jin yang suka dengan lawan jenis itu karena melihat kita mandi telanjang, karena kita enggak doa. Itu nanti kita akan ditempel terus, bahkan sampai pada saatnya kita menikah enggak bisa. Sebab dia tidak rela, dia sudah suka, dia sudah senang, dia sudah cinta. Panjang pembahasannya gitu ya. Jadi malam ini saya bacakan ayat ruqyah, memohon kepada Allah agar ente kita semua dilindungi di tempat situ. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita ruqyah kamu, sebenarnya kita juga ngeruqyah tempat itu. Nah, termasuk ini diminum malam ini sebagai perlindungan. Kalau mau habis, tambah lagi sampai penuh. Minum, ini terus yang diminum sampai ente selesai dari pari. Oke. Terus yang ini taruh di tempat-tempat. Ini silakan disiram di tempat-tempat yang menurut kamu ada getaran, ada aura negatif. Termasuk di kamar mandi. Boleh saja gitu. Enggak, yang paling Tapi takut sih yang paling sudut itu. Tapi kamar mandi memang tempatnya, tapi tidak mengganggu kalau kita punya doa. Nah, masalahnya yang di tempat di luar kamar mandi itu terkadang ya mungkin misalkan itu dulu tempat pernah ditanami sesuatu sebagai syarat kosan misalkan. Jadi mau bangun kos nih, oh syaratnya ditanam telur angsa busuk misalkan. Pas di situ misalkan, maka disitulah menarik energi magnet. Kalau ditanam di pojok mana, ya mungkin di situ. Nah, mungkin ada syarat-syarat apa yang sebagai syarat ya, biar tempat kos ini laku, gitu bisa jadi. Atau ada kita nggak nuduh ya, ini hanya cerita aja, barangkali di tempat lain pemiliknya itu memakai pesugihan misalkan. Nah itu mendatangkan jin, jinnya tinggal di situ misalkan. Atau itu kiriman dari orang lain, di mana Bali House biar sepi misalkan gitu. Masa kalau Bali House itu pemiliknya menumbali sendiri, kenapa malah penghuninya diganggu? Seharusnya penghuninya dibikin senang. Setiap masuk kamar, setiap masuk Bali House senang, rasanya kok nyaman. Sehingga ente manggil kawan-kawan dari Makassar, kalau ke Pari ke Bali House ya. Tapi ini sebaliknya. Oke, mohon matikan aja, dingin aja ya. Gitu ya. Nanti duduk di sini, taruh sini menghadap sana. Menghadap sana semuanya. Ya, ente juga sekalian di ruqyah. Langsung dua atau ini? Enggak, bareng langsung. Nanti setelah itu ente diem, dengerin, jangan pernah ngelawan kalau ada gejolak di tubuh. Kalau mau muntah, muntahkan, jangan ditahan. Misalnya di sini, muntah. Justru ente keluarkan, ente tarik ke atas, sorkan di sana. Kalau memang harus muntah. Biasanya muntah itu kalau ada jin di dalam tubuh kita. Tapi kayaknya ente nggak ada. Yang ada di sono, itu di kamar 2 itu. Yang tadi sore ane bilang itu, kayaknya di sono, bukan dianya. Tapi apa salah apa kalimatnya yang tepat? Enggak salah dong gitu ya. Apa salahnya kalau coba? Enggak salah dong kalau kita coba atau kita juga meruqyah diri sendiri. Jangan-jangan selama ini ada kita nggak tahu. Kan makhluk astral. Tuh.
Terus fokus fokus tapi santai aja. Ada gitaran biarin. Nanti kalau ada apa-apa, bahkan ketika kesurupan tidak perlu takut, santai aja. Kita sudah bermohon kepada Allah sampai selesai. Nanti udah pulang langsung dipasang. Gitu. Nggak perlu takut. Semakin kamu takut, semakin dia punya kekuasaan bisa menguasai kamu. Di Quran ada. Jadi kalau orang takut di padang pasir, di lembah, di hutan, apalagi sampai dia mempersembahkan sesuatu, maka mereka bahagia, mereka ketawa. Manusia takut rupanya. Kita bikin takut mereka. Kita tambah takut mereka. Takut zering wajar. Tapi kalau sampai ketakutan, menggigil, pusing, sakit, itu yang nggak boleh. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Bismillah, sikat. Oh ya. Nah, besok tinggal ngepel gitu. Ini di sana ada sikat. Biar ente punya pengalaman. Langsung menghadapi mereka. Jadi kalau orang ada yang ngetuk-ngetuk lagi, lempar batu. Lempar garam. Kalau batu, Tapi kalau jangan ampak semua nggak gini, bisa. nanti langsung habis. Satu-satu aja. Satu-satu. Ente minum apa? Kayak dimakan permen. Nggak masalah. Ada di bawah. Dan habis ente lempar, ente nggak usah kepikiran ke dalam, santai aja. Ayo keluar semua. Semua yang keluar lemah. Lemah. Di titik terendah, terlemah, terhina. Saat itu mudah bagi kita. Sebenarnya, cuman orang-orang ketakutan. Sebenarnya sudah saya kasih tahu juga. Iya, makanya sekarang kita yakinkan. Oke, kita meyakini bersama-sama, yang ngomong tidak hanya dia tok, aneh juga. Dan nanti kalau ketemu sama kiai, sama ustadz, sama apa yang punya urusan beginian, sama bilangnya. Gitu. Kok orang ketemu pocong, di otaknya ada pocong. Kok orang ketemu kuntilanak, apa yang dia imajinasikan, dia mau berwujud itu. Terus bagaimana? Biasa aja. Mau dengerin ayat-ayat ruqyah, melalui apa? WhatsApp diperdengarkan ruqyah tempat atau ruqyah apa atau Al-Qur'an lah secara umum. Kalau ente mau baca itu lebih bagus lagi. Mau ngerjain tugas enggak masalah. Los aja. Yang penting begitu mau tidur baca. Kalau masih ada berarti ulangi lagi. Mungkin hati kita waktu baca doa itu kurang mantep. Kurang yakin, kurang resep. Hanya di bibir tok gitu. Saya sudah baca ayat kursi. Ya, kali ini ya baca ya. Iya. Pernah nggak diamalin tiap hari? Nggak pernah. Berarti perlu diamalkan terus. Pisau, asah terus tajam. Lah kalau Setiap selesai sholat, ya setiap selesai sholat pasti 3 kali. sip itu. Kalau sampai terganggu, ulangin terus aja. Ya, terus gitu. Terus sama ini nanti. Oke? Ya mau hadap sana. Gimana? Kayak gini? Ya. Ya. Tutup mata. Santai aja. Kalau mau gerak aja ya. Misalkan pinggang kok rasanya ndak enak gitu misalkan. Ya sudah gerak saja. Pokoknya posisi poewe. Mata. Tutup mata. Kenapa tutup mata? Biar ente ngedengerin suara aneh. Gitu, ngedengerin suara aneh. Dibikin santai, enak. Yuk kita syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terus ucapkan dalam hati terus. Tutup mata terus. Sallallahu ala Muhammad. 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 Terus. Pasang depannya.
terus ucapin terus dalam hati, terus sampai resep, nggak cuman di mulut. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazati syayathini wa ay yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi